Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Firda Agustin, dosen program studi gizi klinik jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Imunologi Gizi, di mana mata kuliah Imunologi Gizi merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 4. Bobot SKS pada mata kuliah ini ialah 2 SKS dan hanya terdiri atas kegiatan perkuliahan tatap muka di kelas saja. Mata kuliah Imunologi Gizi pada program studi gizi klinik merupakan mata kuliah wajib yang membantu mahasiswa untuk dapat memahami sistem imun dan interaksi dengan lingkungannya, terutama peranan makanan terhadap sistem imun, serta mekanisme imunologi pada beberapa penyakit atau keadaan khusus. Tujuan belajar mata kuliah ini diantaranya, pertama, pada akhir semester, mahasiswa akan mampu mengetahui dan memahami proses sistem imun yang terjadi pada tubuh manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis masalah gizi yang berkaitan dengan sistem imun dan menerapkan prinsip-prinsip IPTEX serta memformulasikan penyelesaian masalah secara tepat dan terukur. Materi yang diajarkan pada mata kuliah Imunologi Gizi diantaranya 1. Antigen, antibodi, komplement, sitokin. Yang kedua, sistem imun spesifik dan non-spesifik. Ketiga, sistem imun pada inflamasi, infeksi bakteri, dan infeksi virus. Keempat, imunomodulator. Kelima, penyakit autoimun. Yang keenam, penyakit imunodefisiensi. Ketujuh, reaksi hipersensitivitas. 8. Peran zat gizi makro pada sistem imun. 9. Peran zat gizi mikro pada sistem imun. 10. Sistem imun dan penyakit degeneratif. 11. Peran antioksidan pada degeneratif. 12. Peran antioksidan terhadap proses penuaan. 13. Sistem imun pada saluran cerna. 14. Peran prebiotik dan probiotik pada sistem imun. Adapun evaluasi atau penilaian dari kegiatan perkuliahan mata kuliah Imunologi Gizi yang terdiri atas beberapa komponen, diantaranya ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, tugas. Demikianlah pemaparan mata kuliah Imunologi Gizi yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Berikutnya adalah bagian proses pembelajaran tatap muka. Selamat menyaksikan. Oke, sudah hadir semua adik-adik? Oke, Ibu mulai ya perkuliahan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita terkait topik di mata kuliah Imunologi Gizi. Di sini kita masuk ke topik bagaimana imunologi itu, dan ternyata di dalam imunologi itu kita pahami sebagai sistem imun, ya, sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh tidak pasti di dalamnya ada bagian-bagiannya, dan ini beberapa bagian yang akan ada pada sistem imun. Di antaranya antigen, antibodi, komplement, dan sitokin. Ini adalah part-part yang akan ada pada sistem imun, dan ini pasti selama kalian belajar imunologi, hal ini pasti akan sering muncul nantinya di topik-topik berikutnya. Oke, di sini dari keberadaan part yang pertama atau komponen pertama dari sistem imun adalah adanya antigen. Keberadaan antigen di dalam tubuh mikroba itu akan memberikan respon terhadap sistem imun kita. Dan di sini bisa dilihat bahwa dari keberadaan antigen itu punya sisi epitop yang nantinya akan
dikenali di sini salah satunya pada gambaran ini pada antibodi untuk nantinya bisa bekerja mempertahankan terkait sistem imun kita. Di sini selanjutnya part berikutnya itu antibodi. Oke, tadi antigen yang ada di bagian tubuh atau substansi yang ada pada mikroba. Nah, sekarang kita lanjut ke antibodinya. Antibodi ini sebagai bagian komponen yang ada pada sistem imun kita, yang mana di sini itu adalah suatu protein yang nantinya akan bekerja karena adanya respon imun terhadap antigen tadi. Jadi antigen tadi kan ada pada mikroba. Ketika dia ada antigen di dalam tubuh mikroba, maka sistem-sistem imun kita tuh akan bangun istilahnya ya. Salah satunya adanya antibodi ini yang terbentuk. Dan di mana nantinya antibodi ini secara umum itu juga dikenal sebagai, mungkin kalian pernah mendengar istilah imunoglobulin. Itu sama saja dengan antibodi. Oke, di sini tunggalnya antibodi itu mirip seperti huruf Y. Dia punya sisi-sisi yang bisa berikatan sama antigen nantinya. Oke, di sini contohnya gambarannya tadi Bu sebutkan ketika ada suatu antigen berikatan dengan antibodi, mereka tuh punya sisi-sisi yang bisa saling berikatan. Kalau antigen tadi punya epitop, kalau antibodi punya paratop. Oke, jadi di sini ini area-area yang nanti akan berikatan. Dari antibodi dia punya paratop, dari antigen dia punya bagian sisi epitop. Mikroba bisa dikenali oleh sistem imun kita karena di dalamnya ada antigen, substansi antigen ini, sehingga sel-sel imun kita bisa merespon, ya. Dan di sana ada salah satunya terbentuknya yang namanya antibodi, ya. Dan di sini antibodi ini diproduksi sama sel plasma. Sel plasma itu dari siapa awalannya? Sel B yang aktif, ya. Sel B aktif terus dia berkembang lanjut jadi sel plasma, barulah terbentuk antibodi untuk nanti bisa bekerja mengeliminasi si antigen-antigen tersebut. Oke, mungkin kalian sudah pernah mendengar di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya terkait beberapa jenis dari antibodi. Ya, di sini ada IgA, IgG, IgD, dan IgE, IgM. Di sini adalah beberapa jenis dari antibodi. Di sini mereka punya karakteristik sendiri-sendiri, punya struktur sendiri-sendiri yang bisa membedakan dari masing-masing jenis antibodi ini. Dan dia punya fungsi masing-masing juga. Selanjutnya, bagaimana fungsi umumnya si antibodi? Kalau di jurnal-jurnal, biasanya kalau adik-adik baca jurnal, AB itu bisa singkatan dari antibodi. Kalau AG itu adalah antigen. Oke, pada umumnya dia akan bereaksi spesifik terhadap antigen, lalu dia akan meningkatkan aktivitas dari proses fagositosis. Intinya dia akan meningkatkan aktivitas dalam hal menghilangkan mikroba-mikroba. Fagositosis mencerna mikroba-mikroba. Ya, dan di sini reaksinya spesifik terhadap antigen. Makanya ketika masih bayi pun kita diminta untuk ada imunisasi, ya, di mana di situ ada antigen-antigen yang sudah dimodifikasi, ya, dimodifikasi untuk nantinya bisa memberikan persiapan terkait pasukan-pasukan antibodi dalam tubuh bayi-bayi ini nantinya. Ya, makanya di situ kita diminta ada DPT awal-awal ya mungkin, dan di sana ada beberapa jenis tahapan imunisasi ya di sini untuk membentuk komponen-komponen sistem imun ini, ya. Namun di sini pasti sudah dimodifikasi, bukan hal yang sangat membahayakan. Jadi tidak usah takut terkait imunisasi, ya. Karena di situ hal-hal yang diberikan adalah hal-hal yang sudah dimodifikasi untuk bisa membentuk langsung pada tujuannya untuk membentuk sistem pertahanan tubuh pada bayi nanti, ya. Oke, bisa bayangkan di sini kalau ada antibodi sama nggak ada antibodi. Kalau ada antibodi pasti ada istilahnya penghalang ya untuk nantinya mikroba bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau nggak ada antibodi, loss. Oke, di sini ada pun cara kerjanya, dia menetralkan. Cara kerja antibodi di sini terhadap antigen dia dengan cara menetralkan biar sisi-sisi dari antigen ini nggak sifatnya toksik. Ya, lalu dia juga melakukan penggumpalan, artinya si antibodi ini akan membantu antigen yang berkeliaran banyak untuk nanti dijadikan satu.
Ujungnya apa dari kerja-kerja antibodi ini? Ujungnya melindungi sel-sel kita biar gak terinfeksi. Ujungnya dia juga akan membantu mengeliminasi keberadaan antigen-antigen tubuh kita. Biar nantinya nggak memberikan kerusakan pada sel kita. Oke, jadi pada intinya semua kerja dari antibodi terhadap penonaktifan antigen ini, cara-cara yang ada ini, intinya adalah memberikan proses eliminasi terhadap antigen, dan di sisi lain juga istilahnya dia akan membantu terkait lysis sel-sel yang terinfeksi biar tidak menginfeksi sel lainnya, sehingga tubuh kita yang sehat sudah tetap sehat, nggak terinfeksi sama sel yang sudah ada kondisinya sudah nggak baik gitu ya. Dan di sini ini yang Bu sampaikan tadi, itu awalnya inaktif si komplement ini, lalu dia adanya keberadaan antigen atau adanya kompleks imun tadi, ikatan antigen sama antibodi tadi, itu maka si komplement ini akan bereaksi, akan membentuk bagian-bagian yang lebih aktif, akan terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih aktif untuk nantinya bisa menghancurkan antigen atau benda-benda asing yang masuk di tubuh kita. Oke, tadi fungsi pertama dari komplement terkait dari opsonisasi. Oke, jadi label. Lalu yang kedua di sini si komplement ini juga memiliki fungsi dalam hal melisiskan sel. Dalam hal seperti apa? Dia itu akan membentuk semacam kayak sumuran di tubuhnya si mikroba tersebut. Jadi kayak dilubangi gitu loh, Rek. Jadi ini tubuh mikroba ya. Si komplement ini akan melakukan proses mengaktifkan diri ya sampai nanti dia bisa membentuk sumuran-sumuran dalam tubuh si mikroba ini, sehingga nanti ada material-material untuk bisa masuk ke tubuh mikroba. Material-material yang seperti apa yang nanti bisa membantu melisiskan mikroba tersebut. Jadi dikasih jalan nih sama si komplement biar komponen-komponen yang bisa melisiskan sel ini bisa masuk ke tubuh mikroba. Jadi kayak dibuat sumuran. Komplement ada 3 fungsi ya, opsonisasi, lisis sel, terus inflamasi. Oke, jadi di sini dari makna sitokin sendiri itu substansi yang mengatur pergerakan dari sel. Salah satunya di sini sel-sel imun. Jadi sel B harus apa? Ya karena nanti sel B itu nggak langsung bisa terbentuk sel plasma, tapi ada pesan dulu sebelumnya dari sel yang sebelumnya, yaitu sel sebelumnya memberikan sitokin salah satunya untuk nanti sel B, hei kamu sel B, kamu nanti mohon untuk produksi antibodi karena ada bakteri ini atau ada mikroba ini. Ya, itu ada sitokin yang ditransfer ke sel B, nanti sel B bisa berproses aktif sampai terbentuk sel plasma, barulah terbentuklah antibodi. Antibodi ini salah satunya nanti bisa bekerja mengeliminasi mikroba-mikroba tadi. Dan di sini nama-nama dari sitokin, nanti teman-teman kalau baca jurnal terkait imunologi akan kenal yang namanya sitokin, ada TNF atau tumor necrosis factor, ada interleukin, ada interferon, IFN, atau juga ada di jurnal itu ada yang menyebutkan INF, itu sama saja dengan interferon. Lalu ada kemokin, ada growth factor. Dan di sini adalah membernya ya, anggotanya dari sitokin. Jadi kalau kenal nama ini adalah jenis-jenis sitokin. Jadi teman-teman nanti kalau baca jurnal imunologi atau terkait nanti penelitian imunologi, kalau ada istilah-istilah yang tadi ini, itu adalah sitokin. Oke, dan mungkin tadi yang tadi Bu sampaikan, mungkin Ibu bisa refresh sebentar. Tadi yang ada pada mikroba namanya apa? Antigen. Lalu yang tadi ada keberadaan dari sel imun, komponen sel imun yang dia bisa diproduksi oleh sel B yang lanjut menjadi sel plasma, itu komponen apa? Antibodi. Ya, lalu ada juga komplement ya tadi ya dari bagian sistem imun yang juga bekerja membantu bersama-sama dengan antibodi dan maupun dengan komponen imun lainnya untuk nanti bisa melisiskan terkait dari ya sel atau berkaitan juga dengan intinya mengeliminasi benda-benda asing dalam tubuh kita ya. Lalu di sini terakhir ada komponen sitokin ya. Pemahamannya sitokin ini sebagai pesan ya. Karena sel-sel itu di dalam tubuh kita nggak bisa diem-dieman kalau nggak ada pesan yang disampaikan ya. Kalau sama-sama diem ya semuanya nggak akan bekerja fisiologis tubuh kita ya. Oke, karena di situ susunan paling kecil adalah sel kan ya, dari sel, jaringan, organ ya. Makanya kalau sel-selnya kita nggak beraktivitas ya itu akan berdampak pada jaringan ya dan pada
struktur yang lebih atasnya lagi akan berdampak pada fungsi organ kita. Oke, untuk dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke, Nis. Jadi bagaimana cara menentukan parameter suatu penelitian terkait sitokin ataupun sel-sel imun? Oke, bagaimana cara menentukan parameternya ya? Oke, mungkin kalau nanti adik semisal ya, mungkin ada yang tertarik mengkaji imunologi gizi. Karena Ibu yakini kalau dari kalian, dari gizi itu pasti banyak hal-hal yang diutamakan untuk bisa membantu pertahanan tubuh kita, sistem imun kita. Ya, oke, di sini cara menentukan parameternya seperti apa, Bu? Semisal kalian kasusnya semisal, saya mau mengkaji DM, Bu, diabetes mellitus. Oke, lihat saja dari mekanismenya, patofisnya dari sisi imunologi, apa sih yang bikin kerusakan sel beta? Oh, ternyata di kerusakan sel beta itu sitokin interleukin 6-nya dalam mekanisme yang sudah kalian mungkin udah banyak baca di jurnal. Di situ ternyata ada interleukin 6 misal yang proinflamasinya itu banyak. Ya. Nah, dalam mekanisme itu berarti dalam penelitian saya nanti bagaimana bahan yang saya berikan itu bisa menekan interleukin 6 ini. Yang proinflamasi ini bisa kita tekan. Ya, berarti kita mencoba mencari bahan apa sih yang bisa memberikan penekanan terhadap interleukin 6 ini. Ya, jadi dari mana parameter atau sel imun yang kita bisa kaji? Ya, dari kita pelajari dulu mekanismenya ya. Kalau DM ya kaji DM ya, mungkin atau terkait dari kondisi obesitas ya, ada peran sistem imun apa sih yang di situ yang paling berdampak yang memberikan inflamasi pada kejadian obesitas atau pada kejadian DM ya, atau pada kejadian hipertensi ya, sehingga yang bikin inflamasi ini kita coba blok dengan bahan-bahan kita, coba kita tekan dengan bahan-bahan kita ya, seperti itu. Jadi di situ adik-adik bisa lihat dulu kajiannya dari mekanismenya biar tahu, jadi kalau saya menghentikan ini ya pastinya harapannya nggak ada lagi nih komunikasi di bawah-bawahnya yang bikin kerusakan-kerusakan, sehingga harapannya kerusakannya ini bisa dihentikan. Ketika saya memblok si interleukin ini, ternyata itu komunikasinya bisa terputus, sehingga tidak ada lagi kerusakan di bawahnya, sehingga sel-sel itu nggak banyak mengalami kerusakan seperti kondisi yang patologisnya, ketika memang kalian memberikan suatu intervensi, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Saya, Ibu. Ya. Jika dari segi penelitian, apakah memungkinkan untuk mengkaji terkait keberadaan sel imun atau sitokin, Ibu? Oke, kalau perkembangan sekarang ya, imunologi itu sangat memungkinkan, dan sekarang itu imunologi gizi ya Bu sampaikan tadi banyak, masih sampai sekarang pun masih hot news untuk terus dikaji sama peneliti-peneliti. Karena apa? Ya kita berupaya bagaimana kita bisa memberikan pencegahan dari hal-hal yang kita biasa konsumsi. Ya. Oke, dan di sini biasanya dari sisi imunologi itu bisa kita, di sini penelitian-penelitiannya sudah berkembang, bisa kita mengkaji sitokin, bisa yang tadi ada temannya tanya, bisa kita mengkaji menentukan sitokin, bisa menentukan sel-sel imun, bisa. Karena apa? Sekarang sudah ada markernya. Jadi kalian tinggal kasih sampel, misal kok dari hewan coba ya, kita ambil sampel darahnya untuk kita nanti proses dengan marker-marker yang nanti bisa mendetek keberadaan masing-masing sitokin. Sudah ada tuh markernya, kita pingin mendeteksi keberadaan interleukin 6. Karena tadi mengkaji DM ternyata interleukin 6 tinggi. Sehingga kalian pingin nanti parameternya interleukin 6. Itu ada kok, sudah. Ada, kita bisa menggunakan flow cytometry, itu ada alatnya. Ya, alatnya bisa pakai flow cytometry ya. Di situ bisa mengkaji spesifik terkait sitokin tadi. Terus kita bisa melihat sel B, sel T, itu bisa. Karena sudah ada markernya. Jadi kalau tinggal kalian lihat aja ketika kalian di situ alatnya, tinggal di running sampelnya, itu sudah muncul kuantitas secara kuantitatif ya. Jumlah sel T-nya berapa, jumlah sitokin IL6-nya berapa. Atau di sana kalian ingin mengkaji, saya ingin juga melihat sitokin antiinflamasinya, semisal IL10. Ya, itu bisa. Sehingga kalian ingin tahu apakah benar bahan intervensi kalian IL6-nya ini bisa lebih rendah daripada IL10. Dari kelompok yang kalian kasih perlakuan nanti. Itu bisa kalian kaji secara kuantitatif. Ya, dan di sana sudah ada alatnya yang namanya bisa kita, kalau dulu
Ibu dulu S1, S2 juga berkaitan dengan imunologi, di situ kita bisa menggunakan flow cytometry ini untuk bisa melihat secara kuantitatifnya. Apakah benar jumlah si yang bikin inflamasi dalam suatu kejadian penyakit ini bisa lebih rendah daripada yang anti-inflamasi. Harapannya kan kalau kita kasih bahan intervensi kita, yang pro ini bisa lebih turun daripada yang anti-inflamasi. Harapannya ya di kelompok perlakuan kita yang anti itu lebih banyak, ya, atau yang sitokin yang pro-inflamasi harapannya di kelompok perlakuan kita itu lebih rendah, ya. Tuh, kita bisa juga melihat sel B karena sudah ada marker-markernya yang sudah banyak dikembangkan untuk bisa kita mudah mendetek keberadaan dari sel-sel imun yang mau kita teliti. Misal mau lihat sel T-nya banyak apa enggak pada perlakuan kalian, karena kalian baca kata-kata kalau di kejadian penyakit ini sel T-nya ini sel TCD4 atau apa itu ternyata kondisinya seperti apa kalau kejadian penyakitnya. Tapi kalau harapannya ketika kalian kasih intervensi, kalian kaji nanti harapannya sel T ini bisa lebih rendah kuantitatifnya daripada si yang berarti kalau dia tuh akan lebih rendah, misalnya tinggi ya kalau dalam kondisi patologis ya, kondisi DM. Harapannya kalau kita kasih perlakuan, harapannya bisa lebih turun jumlahnya. Itu bisa kita statistikin juga nanti. Sehingga bisa tetap fight untuk bisa mempertahankan tubuh kita dari antigen-antigen atau bahan yang mikroba-mikroba asing ini. Seperti itu. Jadi apalagi kalian dari sisi gizi, hal itu pasti nanti akan banyak hal yang bisa kalian eksplorasi terkait dari sisi imunnya, ya. Di sini bisa dari part-part yang Ibu sampaikan tadi itu bisa menjadi parameter-parameter yang bisa nanti kalian bisa kaji untuk jadikan suatu penelitian. Oke, jadi dari tadi komponennya ada antigen, antibody, komplement sama sitokin. Oke. Dan di sini kalian sudah paham terkait dari masing-masing gambarannya dari komponen-komponen sistem imun ini. Oke, untuk berikutnya nanti adik-adik silakan bisa mengerjakan tugas ya. Tugasnya adik-adik silakan buat mapping terkait dari komponen-komponen ini. Jadi kalian silakan membuat gambaran ya, yang kiranya nanti kalian itu bebas, Ibu tidak akan membatasi. Silakan kalian membuat mapping yang nanti kalian bisa paham dari antigen ini ada ini. Jadi dibuat gambaran nanti kalian bisa memberikan konsep terkait dari antigen, antibody, komplement sama sitokin ya. Oke. Dan di sini nanti silakan dikumpulkannya bisa dikoordinir oleh kelompok nanti bisa pada maksudnya di sini pada ketua golongan ya. Ketua golongan langsung saja, nanti bisa ketua golongan bisa mengirimkan link Google Drive-nya nanti ke Ibu. Jadi nanti minta bantuan untuk ketua golongan bisa membuatkan Google Drive untuk nanti teman-teman bisa mengumpulkan hasil ya dokumentasi saja nanti untuk dikumpulkan di Google Drive tersebut. Oke. Begitu pertemuan dari topik hari ini, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.